Pak Mahfud jelaskan kan yang dibuka jaksa ke publik. Ya. Dan wawancara itu dilakukan sebelum persidangan, sebelum dakwaan. Tapi kan kalau menurut Pak Mahfud sebetulnya secara unsur bisa. Iya, ditersangkakan. Tersangka kan belum tahu terbukti itu bersalah atau enggak. Dan di fakta persidangan dijelaskan kalau ternyata dari putusan itu enggak ada. Paham enggak sih? Ya paham. Ya, jadi kecuali Pak Mahfud nih ngomong setelah putusan itu dilakukan. Ya. Ya, Pak Mahfud itu mengomentari peristiwa tersangkanya Pak Tom Lembong tahun lalu. Nah, inilah yang akhirnya di-generate sama orang untuk ngasih dukungan atas dipidanakannya Tom Lembong. Padahal Pak Mahfud ngomongnya waktu sebelum di putusan pengadilan. Dan fakta peradilan kan kita udah sama-sama lihat. Saksinya udah bilang waktu itu memang butuh gula. Jadi Pak Tom Lembong... Ya, jadi artinya Pak Mahfud mengatakan pada saat itu gula melimpah itu sudah berdasarkan fakta kejaksaan. Itu udah terjawab kan? Iya, kan? Okay. Dia bilang kan ini loh alasan ditersangkakan gitu. Ya. Nah, tapi untuk itu adalah ada pengadilan kan. Dan itu yang yang ternyata di pengadilan bukan jadi salah satu masalah yang akhirnya jadi bahan pertimbangan putusan atas Tom Lembong. Kerugian negaranya itu sifatnya yaitu tadi keuntungan nilai tidak transaksi. Iya, itu nggak ke BUMN tapi ke swasta. Yang mana secara harga kalau kita lihat memang normal. Ini GK apakah kecuali Pak Tom Lembong itu bisa kita salahin kalau misalnya ternyata emang nggak boleh kerja sama swasta untuk ngimpor gula mentah. Ya tapi kan kalau menurut Pak Mahfud ini dilakukan oleh hampir semua menterinya. Kalau menurut Pak Mahfud tadi. Oh iya, bukan cuma menteri dong, presiden juga. Kalau pengenaan itu berdasarkan azas seperti itu sekarang, makanya waktu itu aku tanya ke Om Ded kok masih berani jadi pejabat sih? Kalau aku sih enggak. Karena hal-hal seperti ini. Iya bisa kena kapanpun aku.